pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini doa dan kerinduan saya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, dan kehidupan hari lepas hari. Lebih lagi dalam kehidupan rohani, kita diberkati Tuhan melimpah dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau mengawali renungan pagi kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan bagi jiwa kami. Firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah air kehidupan yang mengalir tiada hentinya di dalam hidup kami, memberikan kami sukacita, kesegaran, kebahagiaan, dan segala sesuatu damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami lebih dalam lagi mau menerima pesan-pesan yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami ada panduan, kebenaran yang mengarahkan langkah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga berkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah pagi hari ini kami sama-sama menikmati hadirat Allah. Kami menikmati lawatan jamahan Allah. Bahkan Bapa, di tengah keadaan apapun, kami ditopang Tuhan dengan luar biasa. Kami merasakan pelukan kasih Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami aman bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, jangan biarkan hatimu kosong. Kita mungkin pernah mendengar orang berkata, merasa sepi di tengah keramaian, merasa hampa di tengah kebersamaan, merasa dingin di tengah kehangatan. Semua ini dapat terjadi karena seseorang mengalami kekosongan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu seorang raja yang sangat terkenal bernama Salomo. Dia adalah seorang raja yang luar biasa kaya dan berhikmat. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seorang raja yang memiliki segalanya, kekayaan dan pengetahuan, yang memiliki segalanya yang diidam-idamkan oleh begitu banyak orang. Tetapi sayangnya, walaupun sudah memiliki segalanya, Salomo tidak bisa mengatasi kekosongan. Dan ia menyebutkan bahwa semuanya itu adalah sia-sia belaka. Di dalam Pengkhotbah 2, Salomo mencurahkan isi hatinya. Di ayat 11 dia mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Di ayat 17-18, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ayat 20, dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Di ayat 23, Salomo berkata, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Kekosongan itu ibarat seorang yang hidup tapi sudah mati. Kekosongan dapat menyebabkan seorang mengalami keletihan luar biasa yang ditandai hidup yang penuh kekecewaan, emosi yang tidak terkendali, kesedihan mendalam dan terus-menerus tanpa penyebab yang jelas. Merasa tidak berharga, hidup diliputi rasa takut dan khawatir, selalu merasa terintimidasi, jiwanya tertekan dan merasa bersalah. Mengapa seorang bisa mengalami kekosongan dalam hidupnya?
karena tidak ada Kristus dalam hatinya. Menurut Blaise Pascal, ada sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik harta, kekuasaan maupun pemuasan keinginan lahiriah. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kekosongan? Jika Bapak Ibu Saudara belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi untuk masuk ke dalam hati, inilah saatnya untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarkan Tuhan Yesus yang bertata dalam hati dan hidup kita, memimpin jalan-jalan yang kita lalui dan mengendalikan totalitas hidup kita. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita, memanggil nama kita dan berkata, "Jangan keraskan hatimu, aku ingin masuk ke dalam hatimu dan selalu bersamamu selamanya. Aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau." Apakah kita peka mendengar suara Tuhan? Apakah kita mendengar ketukannya di pintu hati kita? Apakah kita mau membuka pintu hati kita dan mempersilahkan Kristus masuk ke dalam hati kita? Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan hati kita kosong. Mari kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Dengan iman kita katakan, "Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku, tanpa Engkau aku tidak mungkin selamat. Masuklah ke dalam hatiku, kuasailah tata hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Bentuklah aku menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati untuk menebus segala dosaku." Apapun kondisi kita, jangan takut. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Keputusan paling penting dalam perjalanan kehidupan rohani adalah saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, yaitu saat kita mengundangnya masuk dalam hidup kita. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hati kita tidak lagi kosong, hidup kita tidak lagi hampa, kita memiliki jaminan keselamatan kekal di surga. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita memulai perjalanan iman yang membuat kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Tuhan memberikan hati yang baru. Dalam Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Orang yang mengalami kekosongan, ia mengalami kekeringan secara rohani. Yesus adalah air hidup yang selalu menyegarkan jiwa kita. Dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, "Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Jangan biarkan hati kita kosong, karena iblis akan leluasa menguasainya dan menanamkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran. Saya pernah melayani seorang mahasiswa. Dia sampaikan kondisi kesehatannya yang selalu mengalami gangguan. Dia merasa sesak napas, rasa sakit di bagian dada, jantungnya berdebar dengan cepat, penyakit mahnya seringkali kambuh, keringat dingin selalu mengucur dengan deras, tapi dia merasa aneh. Berkali-kali ke dokter dan dilakukan pengecekan, semua hasilnya baik. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Paru-parunya bagus, jantungnya normal, hasil pemeriksaan darah dan urin semuanya menunjukkan hasil di angka yang normal. Tapi dia benar-benar merasa tidak nyaman dengan apa yang dia rasakan. Ketika dia konseling, saya bertanya, apa yang membebani pikiran? Dia katakan pikirannya sulit dikendalikan, selalu terlintas hal-hal yang negatif. Hatinya juga selalu sakit setiap kali mengingat
masa lalunya. Ia benci papanya dan mengalami kepahitan yang amat sangat. Saya sampaikan, kamu tidak mengalami gangguan kesehatan secara fisik, tetapi gangguan dalam kejiwaan dan kerohanian yang harus dibereskan dan dituntaskan di hadapan Tuhan. Sampai suatu hari ia mengatakan, ia rindu dipulihkan dan mau mengambil keputusan untuk mengalami kelahiran yang baru. Saat itulah ia berdoa mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Saya melihat perubahan yang luar biasa. Kekosongan hatinya telah diisi oleh kehadiran Kristus yang memberikan dampak yang luar biasa. Ia melepaskan pengampunan buat ayahnya. Ia mengalami pertolongan Roh Kudus yang kini memimpin dan mengendalikan totalitas hati, perasaan, dan pikirannya. Hal-hal negatif dalam pikirannya diubah Tuhan menjadi hal-hal yang positif. Setelah menerima Kristus, jangan berhenti untuk bertumbuh. Ikuti pembinaan rohani melalui pemuritan atau kelompok tumbuh bersama, supaya kita mengalami kedewasaan rohani dan kita mau menutup celah terhadap iblis yang selalu ingin membuat kita jatuh dalam dosa dan ingin tetap terbelenggu dengan masa lalu dan kepahitan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau ada di hati kami. Engkau yang bertata dan memimpin setiap liku-liku kehidupan kami. Jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku hayangkan pandang di awan-awan. Sejenak alamku bertanya-tanya, apakah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi, ku akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku dalam mendaki bukit terjal. Janganlah diombang-ambingkan dengan percayaku. Liku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku hayangkan pandang di awan-awan. Sejenak alamku bertanya-tanya, apakah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi, ku akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku
Terima kasih Tuhan Yesus untuk jalan kehidupan yang kami lalui bersama-Mu. Sekalipun ada liku-liku kehidupan kami, ada tantangan-rintangan, namun hati kami tenang karena Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau membimbing kami, menuntun kami. Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu. Sejenak awanku bertanya-tanya, apakah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, takkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku dalam mendaki bukit terjal, jangan lari ombang-ambingkan dengan percayaku. Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, perjumpaan secara pribadi. Dan Bapak, pada hari ini kami tidak mau mengeraskan hati. Saat yang indah kami menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, hidup kami yang semula kosong, hampa, gelap, tidak ada artinya, tidak berharga. Namun ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Kami memiliki hidup yang terang benderang. Kami memiliki hidup yang pasti. Kami memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini rindu untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mari buka hati kita dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Bentuklah hatiku sesuai dengan kehendak-Mu. Berkuasalah dan bertahta di dalam hatiku ya Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih buat hidup yang kekal yang Tuhan janjikan buat kami. Kehidupan yang kekal di sorga nanti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam hidup kami tidak lagi berjalan seorang diri, tapi Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami memiliki Allah yang mencintai kami dengan sangat luar biasa. Bapak yang baik, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Bapak, kami mau memulai kehidupan kami yang baru bersama dengan Tuhan. Perjalanan rohani yang indah, perjalanan rohani yang penuh dengan makna. Dan kami merasakan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.